Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kita udah sampai di pertemuan ke-8. Di minggu ini kita akan membahas tentang e-commerce dan e-business part yang pertama. Oke, istilah e-business dan e-commerce seringkali terlihat dan digunakan untuk proses yang sama. Namun, meskipun berhubungan, keduanya memiliki arti yang berbeda. Awan E itu berarti elektronik, yang berarti singkat, yang berarti kegiatan atau transaksi yang digunakan tanpa pertukaran ataupun kotak fisik. Nah, transaksi ini diadakan secara elektronik maupun digital. Sesuatu itu dibuat menjadi mungkin dengan pesatnya perkembangan komunikasi digital. Oke, e-commerce dan e-business itu merupakan dua konsep yang seringkali digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat penting. Seperti contohnya misalnya e-commerce. E-commerce itu merujuk pada proses pembelian dan penjualan barang atau layanan secara elektronik melalui internet ataupun jaringan komputer. Nah, biasanya e-commerce ini berfokus pada transaksi yang terjadi antara pelanggan dan penjual. Contoh dari e-commerce itu termasuk diantaranya itu toko online, pasar elektronik, pembayaran online, dan lelang online. Nah, tetapi kalau e-business itu lebih luas dari e-commerce dan mencakup semua aspek bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk proses internal maupun eksternal di dalam suatu perusahaan. Nah, kegiatan itu biasanya meliputi aktivitas seperti kegiatan manajemen rantai pasok, layanan pelanggan, pemasaran, penjualan, pembelian, pengelolaan inventaris, dan lain-lain. Bisnis ini mencakup tidak hanya transaksi dengan pelanggan, tetapi juga transaksi antar bisnis. Dalam proses internal seperti proses manajemen sumber daya manusia, ada proses akuntansi, administrasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, dengan demikian, sementara e-commerce itu berfokus pada proses transaksi jual beli secara elektronik, sementara e-business itu lebih mencakup semua aspek yang terlibat dalam menggunakan teknologi digital untuk menjalankan operasi perusahaan secara efisien. Oke, secara teknis, e-commerce hanya merupakan bagian dari e-business karena menurut definisi, e-business adalah semua transaksi bisnis online, termasuk penjualan secara langsung kepada konsumen atau e-commerce, dan transaksi dengan produsen maupun pemasok dengan interaksi antara mitra bisnis. Oke, ada beberapa ciri dari e-commerce. Yang pertama, e-commerce itu menggunakan prinsip jual beli dan transaksi elektronik seperti transfer dana, baik dana virtual maupun dana berupa uang asli menggunakan rekening koran. Oke, yang kedua, e-commerce itu melayani proses pemindah tangan suatu barang yang dalam hal ini lebih populer dengan istilah proses jual beli barang di dalam situs e-commerce. Yang ketiga, e-commerce itu memiliki prinsip jual beli barang di mana setiap situs e-commerce hanya berfokus pada kegiatan jual beli barangnya saja dan proses transaksi serta perputaran uang hasil jual beli saja. Kemudian yang berikutnya, e-commerce itu bisa berbentuk situs web dengan alamat yang berdiri sendiri ataupun model toko online yang menggunakan media sosial secara gratis. Oke. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, silakan kalian buat tugas seperti biasa, tulis di kolom komentar, jelaskan ciri-ciri dari e-commerce. Waktunya 2 menit dari sekarang.
Oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, e-commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis dan tipe berdasarkan berbagai kriteria termasuk dari model bisnis, jenis produk, atau layanan yang ditawarkan. Dengan cara interaksi antara pembeli dan penjual, berikut merupakan jenis dan tipe e-commerce yang umum. Yang pertama ada business to business atau eh, lebih disingkat B2B, yaitu penjualan produk atau layanan antar dua perusahaan ini termasuk seperti platform pembelian grosir, sistem manajemen rantai pasok, dan layanan outsourcing. Kemudian ada business to consumer atau B2C, yaitu penjualan produk atau layanan langsung kepada konsumen akhir. Tentunya adalah toko online, situs web, retail, dan pasar elektronik. Yang ketiga ada C2B. C2B itu consumer to business. Artinya konsumen itu menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan. Contohnya seperti situs web freelance di mana individu itu menawarkan jasa mereka kepada perusahaan. Dan yang terakhir ada consumer to consumer atau C2C. Artinya transaksi antar konsumen, contohnya seperti situs lelang online dan penjualan platform jual beli antar pengguna seperti Craigslist ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari B2B. B2B ini merupakan singkatan dari business to business e-commerce yang mengacu pada proses transaksi elektronik antar dua perusahaan atau entitas bisnis. Dalam konteks B2B, penjualan, pembelian, dan pertukaran informasi bisnis itu dilakukan melalui platform digital seperti situs web dan portal online atau sistem manajemen rantai pasok. Nah, karakteristik dari B2B yaitu biasanya pembelian dalam volume besar. Nah, transaksi dalam B2B ini sering melibatkan pembelian dalam volume yang lebih besar karena perusahaan itu mungkin membeli bahan baku, komponen atau produk jadi dari pemasok dalam jumlah yang cukup besar dan digunakan dalam proses produksi mereka sendiri. Oke, biasanya ada negosiasi harga dan persyaratan. Nah, B2B e-commerce ini dapat melibatkan negosiasi harga, persyaratan pengiriman, dan kondisi pembayaran yang lebih kompleks daripada transaksi konsumen secara langsung. Nah, hal ini karena pembelian dalam skala besar dan berhubungan dengan bisnis jangka panjang yang terlibat. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya itu penggunaan sistem manajemen rantai pasokan. Nah, B2B ini seringkali terintegrasi dengan sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management untuk mengotomatisasi proses pesanan, persediaan, pengiriman maupun penagihan. Nah, ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Nah, untuk dari sisi marketplace-nya, ada juga platform marketplace yang khusus yang melayani transaksi B2B, di mana perusahaan dapat menjual produk mereka kepada perusahaan lain. Contohnya itu ada Alibaba.com, ada Thomas.net, dan Global Source. Untuk customization dan integrasinya, B2B ini sering memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan spesifik pelanggan. Ini dapat melibatkan integrasi dengan sistem internal perusahaan, nah, penggunaan katalog produk yang disesuaikan, dan solusi dari perangkat lunak yang harus dibangun secara khusus. Nah, kemudian penjualan dalam jangka waktu panjang. Biasanya transaksi dalam B2B e-commerce itu sering terkait dengan hubungan bisnis jangka panjang antara pemasok dengan pembeli. Nah, ini biasanya dengan transaksi B2C yang seringkali bersifat ini berbeda dengan transaksi B2C yang sering bersifat hanya satu kali. Kemudian eh, B2B e-commerce ini telah menjadi bagian integral dari strategi bisnis banyak perusahaan untuk membantu mereka bagaimana meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Nah, B2B juga biasanya menggunakan perantara elektronik atau website untuk interaksi antara perusahaan-perusahaan penyedia barang atau jasa secara online. Kemudian beberapa perusahaan itu saling berinteraksi melalui satu platform teknologi yang seragam dan salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data tidak harus menunggu partnernya.
Baik, yang kedua B2C. Nah, B2C e-commerce ini singkatan dari business to consumer. Nah, biasanya mengacu pada proses transaksi elektronik di mana perusahaan menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen melalui platform digital. B2C ini telah menjadi makin populer untuk sekarang karena dengan berkembangnya internet dan teknologi digital memberikan konsumen akses mudah ke berbagai produk atau layanan dari kenyamanan mereka sendiri. Oke, ada juga karakteristik dari B2C. Yang pertama itu penjualan produk dan layanannya. Nah, biasanya B2C itu melibatkan penjualan dari berbagai jenis produk dan layanan kepada konsumen akhir. Ini termasuk seperti barang-barang fisik, yaitu contohnya seperti pakaian, elektronik, buku, makanan, dan serta layanan seperti reservasi hotel, tiket penerbangan, dan layanan pelanggan. Nah, platformnya biasanya digunakan melalui platform online itu seperti web toko online, aplikasi seluler, dan pasar elektronik. Konsumen dapat mengakses produk dan layanan, melakukan pembelian, dan melakukan pembayaran secara elektronik melalui platform ini. Nah, di B2C juga salah satu keunggulannya yaitu kemudahan berbelanja yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, mereka dapat mencari produk, membandingkan harga, membaca ulasan, dan memberikan pembelian hanya dengan beberapa kali klik dan atau beberapa kali sentuhan layar. Kemudian ada juga banyak platform B2C yang menggunakan teknologi untuk menyediakan pengalaman belanja yang dipersonalisasikan kepada konsumen. Nah, ini biasanya termasuk rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja sebelumnya, preferensi konsumen atau perilaku dari penelusuran kita sebelumnya. Lanjut, perusahaan B2C itu menggunakan berbagai strategi pemasaran digital seperti iklan online, email marketing, dan media sosial untuk menarik konsumen dalam meningkatkan penjualan melalui platform e-commerce mereka. Nah, B2C juga biasanya melibatkan pengiriman produk kepada konsumen itu untuk menyediakan layanan pelanggan untuk menangani pertanyaan, masalah, dan pengembalian produk. Contoh B2C e-commerce itu termasuk situs web toko online seperti adanya Amazon, ada eBay, ada Walmart, Alibaba, dan juga situs-situs e-commerce yang dimiliki oleh merek-merek retail yang terkenal. Nah, B2C ini biasanya perantara elektronik itu untuk interaksi jual beli barang atau jasa secara online dari perusahaan kepada konsumen. Dan informasi servis dan mekanismenya diberikan dan disesuaikan untuk digunakan khalayak lamar, dan biasanya konsumen itu dapat menjelajahi e-katalog untuk mengetahui harga produk maupun info produk. Oke, selanjutnya C2B atau consumer to business adalah model bisnis di mana konsumen atau individu itu menciptakan nilai dan perusahaan untuk mengkonsumsi nilai ini. Sebagai contoh, misalnya ketika konsumen itu memberikan ulasan atau ketika seseorang konsumen memberikan ide yang berguna untuk mengembangkan produk baru, maka individu ini akan menciptakan nilai dari perusahaan jika perusahaan itu mengadopsi inputnya. Nah, C2B ini biasanya juga merupakan model bisnis di mana konsumen itu menawarkan produk atau layanan kepada perusahaan atau bisnis. Nah, ini merupakan kebalikan dari model bisnis tradisional di mana biasanya perusahaan itu yang menawarkan produk atau layanan kepada konsumen. Dalam konsep C2B, konsumen memiliki peran aktif dalam proses penawaran dan penjualan. Karakteristik dari C2B ini, yang pertama, konsumen itu dapat menawarkan jasa atau keterampilan kepada ke perusahaan atau bisnis yang biasanya berupa layanan profesional seperti contohnya misalnya layanan desain grafis, penulisan konten, penerjemahan, konsultasi bisnis, dan pengujian produk. Kemudian C2B juga sering terjadi melalui platform online yang menghubungkan konsumen dengan perusahaan yang membutuhkan jasa atau keterampilan mereka. Contoh platformnya seperti freelance, termasuk freelancer, Fiverr, Guru, Upwork, dan lain-lain.
Nah, konsumen dalam C2B ini memiliki fleksibilitas untuk menetapkan harga jasa atau keterampilan mereka sendiri, serta memilih proyek yang ingin mereka kerjakan. Mereka dapat bekerja secara mandiri atau sebagai bagian dari tim proyek yang lebih besar. Nah, biasanya perusahaan akan memanfaatkan C2B e-commerce untuk mendapatkan akses ke keterampilan atau layanan spesifik yang mereka butuhkan tanpa harus mempekerjakan karyawan secara penuh waktu. Ini dapat membantu mengurangi biaya overhead dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Nah, seperti dalam platform freelance, biasanya konsumen itu menawarkan jasa atau rating dari klien sebelumnya. Ini membantu perusahaan untuk memilih penyedia layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu seperti apa. Untuk proses pembayaran dan pengiriman dalam C2B dapat bervariasi tergantung dari platform yang digunakan. Beberapa platform juga itu biasanya menyediakan sistem pembayaran yang terintegrasi, sementara yang lain itu membutuhkan proses pembayaran dan pengiriman yang ditetapkan secara independen oleh konsumen dan perusahaan. Contoh konkret dari C2B itu bisa melibatkan seorang freelancer yang menawarkan layanan desain grafis kepada perusahaan untuk membuat logo baru, atau seorang penulis lepas yang menawarkan layanan penulisan konten kepada situs web bisnis untuk artikel suatu blog. Dengan demikian, C2B e-commerce itu memberikan kesempatan bagi konsumen untuk berperan sebagai penyedia layanan atau keterampilan, sementara perusahaan itu menjadi konsumen dalam transaksi tersebut. Oke, lanjut. Yang terakhir ada C2C. C2C ini atau customer to customer adalah model bisnis di mana konsumen itu menjadi produk atau layanan kepada konsumen lain melalui platform digital. Nah, dalam C2C e-commerce ini tidak ada keterlibatan langsung dari perusahaan atau bisnis dalam transaksi tersebut, melainkan interaksi antar individu. Beberapa karakteristik dari C2C yaitu yang pertama, situasi e-commerce itu sering terjadi melalui platform marketplace online di mana individu dapat membuat akun dan menawarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen lain. Contohnya itu seperti eBay, Craigslist atau Etsy atau Facebook Marketplace. Transaksi dalam situasi ini dapat berupa barter atau pertukaran produk antara individu atau penjualan langsung produk dari satu individu ke individu lainnya. Dalam situs e-commerce, pengguna memiliki peran aktif dalam menawarkan produk untuk menentukan harga dan menanggapi permintaan dari konsumen lain. Biasanya platform itu sering menjadikan fitur untuk menilai produk dan pembeli, memberikan umpan balik, dan membangun reputasi online. Nah, produk dan layanan yang ditawarkan oleh institusi itu sangat bervariasi, mulai dari barang bekas, barang antik, barang seni, hingga layanan seperti jasa pembersih maupun transportasi. Nah, karena transaksinya terjadi antar individu, penting untuk memperhatikan keamanan dan kepercayaan dalam situs e-commerce. Nah, platform itu biasanya sering menyediakan fitur untuk memvalidasi identitas pengguna, menanggapi penipuan atau eh, waspada terhadap penipuan dan menangani sengketa antar penjual dan pembeli. Nah, proses pembayaran dari pengiriman dalam situasi e-commerce ini dapat bervariasi tergantung dari platform yang digunakan dan negara tempat transaksi dilakukan. Beberapa platform itu biasanya menyediakan sistem pembayaran terintegrasi dan dengan opsi pengiriman yang sementara lain mungkin memerlukan pengaturan pembayaran dan pengiriman secara independen ataupun antara pembeli dengan penjual. Nah, situasi ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menjual barang atau layanan mereka kepada customer lain secara langsung tanpa perantara bisnis. Ini memungkinkan fleksibilitas dan kemampuan untuk memanfaatkan pasar yang luas untuk produk bekas atau unik yang mungkin sulit dijual dalam saluran penjualan tradisional. Oke, sarana elektronik interaksi pelanggan ke pelanggan biasanya contohnya seperti ada lelang online, ruang iklan online, komunitas online, newsgroup, chatroom, dan lain-lain. Oke, tugas yang selanjutnya, silakan kalian jelaskan dan berikan contoh dari masing-masing jenis e-commerce yang sudah dijelaskan tadi.
Silakan dijelaskan waktunya 2 menit dari sekarang. Tigo. Jaga. Tigo. Yang kedua arsitek. Gimana anaknya yang ketiga ini, Mas? Unsri, ilmu kesehatan masyarakat. Yang kedua arsitek, Unsri. Yang pertama kedokteran. Punya 1 menit lagi. Waktunya habis. Oke, baik. Sekian pertemuan kita di minggu ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membahas e-commerce dan e-business di part yang kedua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.